Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan membawakan materi daripada tugas dari mata kuliah aplikasi komputer, yakni yang diampu oleh dosen Bapak Dr. Nur Hakim, MPD. Baik, saya akan mewakili teman-teman kelompok saya karena beberapa dari mereka mungkin dalam beberapa hari ini mengalami berbagai macam kesibukannya masing-masing. Jadi seluruh video ini akan saya wakilkan sendiri. Baik, untuk materi yang akan saya bawakan itu berasal dari mata kuliah Kritik Sastra dengan subjudul Pendekatan Formalisme dan Strukturalisme. Baik, sebelum masuk ke materi inti, saya akan memperkenalkan beberapa teman-teman dari kelompok saya. Dari Regu Tulip atau kelompok 5, yang pertama ada Joshua Liensky, kemudian yang kedua ada Muhammad Fadil Barsawa, yaitu saya sendiri. Nomor 3 ada Anggolan Tambuni, dan nomor 4 adalah Musa. Baik, kita akan membahas tentang pendekatan formalisme dan strukturalisme. Yang pertama itu adalah apa sih itu pendekatan dalam sastra? Baik, yang pertama, dalam kajian sastra, pendekatan merupakan cara pandang suatu metode yang digunakan untuk memahami atau menganalisis fokus dan tujuan yang berbeda. Di antara pendekatan yang paling sering kita gunakan dalam analisis teks untuk sastra itu ada yang namanya pendekatan formalisme dan strukturalisme. Oke. Keduanya memiliki kesamaan dan mengutamakan teks, tetapi berbeda dari cara mereka memandang unsur-unsur dari teks tersebut. Berikutnya, pendekatan adalah cara pandang atau sudut analisis terhadap karya sastra. Tujuannya itu adalah memahami makna, bentuk, dan fungsi karya sastra secara mendalam. Dua pendekatan yang sering digunakan dalam menganalisis suatu sastra itu paling sering kita dapati atau paling mudah itu pendekatan formalisme dan strukturalisme. Oke, next. Baik, kita akan membahas berikutnya terkait dengan pendekatan formalisme. Pengertiannya adalah fokus pada unsur intrinsik karya sastra, yaitu terdiri dari struktur, gaya bahasa, diksi, rima, tema, dan lain sebagainya. Dan poin kedua adalah tidak memperhatikan latar belakang penulis. Jadi cara pendekatan ini tidak mempermasalahkan latar belakang penulis, sejarah atau kondisi sosial dari karya sastra tersebut. Yang terpenting itu adalah bagaimana cara membangun karya itu di dalam, seperti tema, gaya bahasa, diksi, rima, alur, dan sebagainya. Membangun keindahan sastra terdiri dari sebuah puisi. Misalnya kita analisis dari majas yang digunakan, iramanya, pilihan katanya, bukan dari latar belakang penyair. Kemudian kita ada ciri-cirinya. Ciri-cirinya yaitu analisis teks sebagai benda yang berdiri. Nah, jadi ini mengutamakan bentuk dan teknik penyampaian, ya, seperti kita analisis dari majas dan iramanya, bukan dari sejarah pembuatnya. Jadi yang kita bahas dari sini itu fokus pada majasnya saja beserta iramanya dan lain sebagainya, tetapi kita tidak menitik fokuskan kepada pembuat sejarah atau sang penulis dari karya sastra tersebut. Baik, poin berikutnya kita akan membahas tentang pendekatan strukturalisme.
Baik, pengertiannya adalah strukturalisme adalah pendekatan yang berkembang dari teori linguistik Ferdinand de Saussure. Nah, jadi pengembangannya itu dari bapak linguistik juga, yakni Ferdinand de Saussure. Pendekatan ini memandang karya sastra sebagai struktur yang utuh, di mana setiap bagian dari karya tersebut saling berhubungan dan membentuk makna secara keseluruhan. Dari strukturalisme, unsur-unsur teks dilihat secara terpisah, tetapi sebagai bagian dari sistem. Misalnya dalam sebuah cerpen, tokoh, latar, dan alur semuanya dipahami sebagai bagian dari sistem. Tujuannya adalah untuk menemukan bagaimana struktur itu bekerja, menghasilkan makna di dalam teks. Baik, next kita akan bahas terkait dengan perbedaan formalisme dan strukturalisme. Teman-teman sudah bisa lihat semuanya. Ini adalah perbedaannya dari aspek formalisme dan strukturalisme. Yang pertama kita akan bahas fokus. Fokus, untuk aspek fokus dalam formalisme itu hanya unsur bentuk teks, dan ketika ada strukturalisme ini adalah hubungan antara unsur dalam teks. Kemudian ada pendekatan secara formalisme, pendekatan ini tertuju pada estetik dan teknis. Dan berikutnya ketika kita alihkan kepada strukturalisme, ini berfokus pada sistematiknya dan fungsional. Kemudian berikutnya ada penulis. Secara formalisme ini tidak terlalu relevan ya teman-teman. Dan ketika kita alihkan ke strukturalisme pula, ini tidak relevan juga. Dan tujuan. Nah, tujuan secara formalisme itu menilai keindahan karya. Sedangkan tujuan dalam hal strukturalisme kita memahami struktur-struktur maknanya. Contoh, dalam puisi Aku Mencintaimu Dengan Sederhana, karya Supardi Djoko Damono, ketika kita nilai dengan formalisme, kita fokus pada majas dan pilihan kata-kata tersebut. Dalam hal apa? Dalam puisinya. Dan ketika kita menilai atau menelaah secara strukturalisme, kita akan menganalisis hubungan antar baris dan makna kata sederhana. Kata sederhana dalam struktur puisi secara menyeluruh. Nah, ini tadi teman-teman kita sudah lihat semua. Aku Ingin Mencintaimu Dengan Sederhana, karya Supardi Djoko Damono. Nah, ini berikut adalah keterangannya. Sudah tadi saya jelaskan. Nah, berikutnya ada kesimpulan. Saya akan bacakan kesimpulannya adalah ketika kita menganalisis suatu karya sastra, baik ketika kita menganalisis suatu novel, itu kan termasuk karya sastra, novel, puisi, dan lain sebagainya. Kesimpulannya, secara formalisme, analisis tersebut hanya menekankan pada bentuk. Pertama bentuk, ada teknik yang kedua, dan keindahan dalam karya sastra. Kemudian ketika bagian strukturalisme yang kita analisis atau kita telaah dalam bagian-bagiannya, itu menekan adanya hubungan antar bagian dalam teks untuk menciptakan makna tersebut. Nah, jadi pada dasarnya teman-teman, kedua-duanya sama-sama tidak melihat biografi para penulis. Nah, jadi kita tekankan lagi, jadi pendekatan secara strukturalisme dan formalisme dalam hal ketika kita ingin menelaah atau menganalisis suatu karya sastra, penulis dari karya sastra tersebut kita tidak bongkar, kita tidak analisis. Yang terpenting adalah teknik, keindahan dalam karya sastra tersebut, seperti halnya tokoh, tema, latar waktu, latar tempat, dan lain sebagainya. Melalui pendekatan ini kita diajak untuk lebih
rajin-rajin dalam membaca suatu karya sastra. Untuk memahami teks sastra bukan hanya dari ceritanya saja, bukan hanya sepenggal dari bagian cerita yang menarik, tetapi juga dalam bentuk struktur yang ada di dalamnya. Baik, itulah materi yang dapat kami sampaikan. Bila ada salahnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.